Salam jumpa dengan saya kembali di channel Saud Raja Bicara. Kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sangat sambil santai ya. Mungkin coba apa pertanyaannya? Jadi gini nih Bang, ini kan ini mungkin pertanyaan yang sering banget nih umum karena ditanya sama masyarakat itu tentang perjanjian. Dimana perjanjian itu biasanya kan butuh materai. Nah kita kan taunya kalau perjanjian itu nggak sah kalau nggak ada materai. Nah yang saya mau tanyain, apa bener kayak gitu secara hukumnya apa benar kalau suatu perjanjian itu tidak sah kalau nggak pakai materai? Oke. Baik. Jadi memang pertanyaan yang sangat banyak dipertanyakan, bukan hanya kalangan masyarakat awam, tapi juga di kalangan sarjana hukum. Bahkan para ahli sering mempertentangkan itu. Di satu saat pernah suatu di MK ya, itu juga menjadi permasalahan karena satu kuasa tidak ditempel materai. Sesungguhnya begini, untuk menjawab itu saya jelaskan dulu bahwa suatu perjanjian ya, perjanjian itu bisa lisan maupun tertulis. Nah, karena berhubungan dengan apa? Materai. Kita membahas surat perjanjian ya. Jadi kalau saya bicara perjanjian, berarti surat perjanjian lah itu yang dimaksud. Oke. Jadi surat perjanjian itu ada dua hal yang berbeda dengan materai ya. Tapi satu perikatan. Jadi dalam perjanjian itu ada timbul perikatan yang lahir dari persetujuan, kemudian lahir dari undang-undang. Itulah materai itu. Nah, sekarang apakah perjanjian ini tidak sah kalau nggak ada materai? Nah, mari kita lihat. Perjanjian itu sah jika sudah memenuhi syarat yang ditentukan pasal 13-20 KUH Perdata, yang mana syarat-syaratnya adalah adanya kesepakatan di antara para pihak, yang kedua kecakapan melakukan suatu perbuatan hukum, terus suatu hal yang pokok menjadi objek perikatannya, terus suatu sebab yang halal. Kalau sudah terpenuhi ini, maka perjanjian itu adalah sah. Nah, karena gini, jadi ada dua perjanjian, perjanjian tanpa materai, perjanjian tempel materai. Kedua-duanya sah. Kan begitu. Jadi akibat hukum dari satu perjanjian tanpa materai, ya kan, ada akibat hukumnya. Akibat hukumnya apa? Tidak masih terhutang biaya materai. Nah, kita kembali tadi bahwa suatu perjanjian adalah sudah sah gitu. Nah, karena tidak ditempel materai, kita bicara dulu tentang materai ini. Materai ini kan diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 13/85 yang di pasal 1 jelas dinyatakan bahwa biaya materai adalah pajak dokumen. Nah, terus dokumen apa saja yang dikenai biaya materai, termasuklah surat perjanjian ini. Apapun isi perjanjian. Betul. Jadi salah satu dokumen yang dikenai materai adalah surat perjanjian, atau surat-surat yang dibuat ditujukan untuk sebagai alat bukti tentang perbuatan ya, keadaan, kenyataan yang bersifat perdata. Jadi lihat,
tentang pembuktiannya ditujukan untuk sebagai alat pembuktian. Nah, kaitannya tadi itu kan gitu. Jadi kalau ini belum, ya, kalau suatu perjanjian itu belum dikenai materai, tempel materai, berarti dia berhutang. Itu akibat hukumnya. Akibat hukum lebih jauh lagi apa? Dia terganjal sebagai alat bukti di pengadilan. Di pengadilan ataupun di pemerintahan. Contoh, karena pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 itu jelas menyatakan bahwa pemerintah, pejabat pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya, ya, tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan, dan menyimpan dokumen yang belum lunas atau tidak dibayar biaya materai. Nah, jadi di sini jelas itu kan. Jadi kalau kau punya perjanjian, sah perjanjianmu. Tapi ketika ada masalah, kemudian you bawa ke pengadilan, ini panitera akan menolak. Jadi terganjal untuk sebagai alat bukti. Jadi itu banyak orang yang menganggap ini apa, remeh ya saya bilangnya. Tapi ini sangat penting untuk suatu perbuatan hukum. Ketika pertama kali itu tanda tangani suatu perjanjian, ya udah tempelin materai. Nah, kalau enggak, ya seperti tadi terhalang atau tepatnya terganjal karena belum bisa dibuatkan, atau hakim tidak akan bisa mempertimbangkan itu. Sudah jelas itu tadi. Tidak dapat menerima, tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan dan menyimpan. Nah, kan di situ. Lalu pertanyaan lebih jauh lagi, ketika itu diserahkan kepada hakim atau kepada panitera atau pejabat umum lainnya, perjanjian, surat perjanjian yang tidak ada materai, terus mereka menolak, apa jalan keluarnya? Begitu. Jalan keluarnya adalah dengan pemateraian kemudian itulah dinamakan pelunasan terhadap materai yang terhutang. Bisa kayak gitu ya Bang? Memang iya. Memang itu jalan keluarnya. Jadi pemateraian kemudian ini dilakukan oleh yang bersangkutan kepada kantor pos. Jadi nanti di sana ada pelunasan materai, biaya materai. Itu biaya pelunasannya. Yang menjadi masih banyak di dalam praktek, ada di pengadilan, baik di pengadilan, bahwa ada surat perjanjian ataupun surat kuasa tidak dibubuhi materai, kemudian dipertimbangkan atau diterima oleh panitera gitu. Jadi kalau kita masyarakat, kalau bisa atau ketika kita menghadapi masalah seperti ini, jangan pula lah kita memarahi mereka. Apa panitera, misalnya panitera mengatakan saya tolak, saya nggak bisa. Ya memang itu sudah tidak dibenarkan oleh hukum. Tapi ketika itu terjadi, misalnya ada penolakan dari panitera, terus kita mengusahakan yang tadi Abang bilang pemateraian kemudian iya. Itu tapi tetap bisa kita dan itu sah. Jadi karena ini kan perjanjiannya sah. Jadi ini perjanjian, saya buat analoginya, ilustrasi ya. Ini perjanjian yang terhutang atas materai. Ini perjanjian yang lunas bermaterai. Nah, jadi keduanya ini sah menurut hukum perjanjian ini. Nah, terus hati-hati di dalam pemateraian juga, ya. Ketika menempelkan materai di perjanjian,
setengah di kertas putihnya, kemudian kena materainya. Ya. Oh, itu pun ada tata caranya. Ya, harus kena ya, materainya. betul. Okay. Kemudian harus dibubuhi tanggal, bulan, tahun di atas materai itu. Kalau tidak, itu dianggap tidak pernah dibayar. Itu tidak sah pembayaran materai. Gitu. Syarat membubuhkan tanggalnya itu tercantum di mana tuh, Bang? Di ketentuan undang-undangnya. Nah, itu emang udah ada sudah diatur. Sudah diatur itu. Jadi di situ fungsi materai itu. Jadi ingat ya. Bea materai adalah pajak dokumen. Pajak dokumen itu adalah utang. Utang haruslah dibayar. Harus lunasi. Jadi ketika surat perjanjian tidak ada materai, berarti terhutang biaya materainya, sehingga harus dilunasi. Jadi akibat hukumnya hanya terganjal sebagai alat pembuktian, sebagai alat bukti. Kalau materai untuk di surat pernyataan, apakah diperlukan, Bang? Ya itu tadi surat perjanjian. Satu, nah ini pasal 2 ya, ayat 1 huruf A kalau nggak salah ya. Kemudian surat perjanjian atau surat-surat lainnya, kan gitu, yang dibuat bertujuan untuk sebagai alat bukti, sebagai alat pembuktian, ya kan gitu, sebagai alat pembuktian tentang peristiwa, perbuatan, keadaan, kenyataan yang bersifat perdata. Nah, beda ya kalau di kantor polisi misalnya dibuat BAP, nah itu kan pidana dan itu bukan urusan, tidak termasuk biaya materai di situ. Nah, tidak dikenakan itu, tidak termasuk dokumen yang dikenakan biaya materai. Tapi kalau surat pernyataan misalnya atau yang bertentangan di bawah ini, menerangkan ini tentangan, harus ada materai. Karena dia menerangkan satu keadaan yang nyata, yang bersifat perdata. Nah, ketika itu tidak ada, ya seperti yang tadi. Sama aja, intinya akan terganjal ke depannya. Terganjal sebagai alat pembuktian, bukan ditolak, pertimbangannya tidak sah, pernyataan itu. Tidak. Tetap sah. Tetap sah, nah, gitu. Jadi lebih ke administrasi gitu, Bang? Apa? Tadi bahasanya tadi bilang 2 perikatan tadi. Satu perikatan yang bersumber dari 2, lahirnya dari 2 bersifat dari persetujuan dan dari undang-undang. Jadi setiap undang-undang ya, undang-undang yang mewajibkan warga negara untuk membayar sesuatu kepada negara ya, adalah merupakan perikatan antara warga negara yang memenuhi kriteria dengan negara. Itu apa? Perikatan yang lahir dari undang-undang. Contohnya semua pajak, ya. Terus kemudian restribusi. Itu perikatan antara warga negara dengan negara. Ya ada lagi nih, Bang. Materai itu kan di Indonesia ada 2 ya, 3.000 sama 6.000. Oh ya bisa. Nah, besaran materai itu apa akan berpengaruh? Pengaruhnya apa gitu, Bang? Kenapa ada 2? Apa secara kekuatan ya, kita mungkin orang awam kan gini, pakai materai 6.000 aja, jangan 3.000, nggak kuat nanti yang 3.000 kan bisa kayak gitu kan? Ya. Nah awam ya kan. Nah itu gimana tuh, Bang? Saya jadi, juga gini, nggak tahu tuh, Bang. Nilai besarnya ke biaya materai itu ditentukan oleh pemerintah. Itu dan selalu ada penyesuaiannya. Nah, dulu ada yang berawal dari 1.000, nah, kemudian ada yang 3.000, naik lagi 6.000. Saya dapat informasi lagi, baca berita, dalam waktu dekat akan dikenakan 10.000. Oh gitu. Nah, nggak masalah, misalnya ada 2 yang 3.000, 2 materai ini, ya udah pasang aja 6.000, 2 materai itu, jadi nilainya 6.000, karena ketentuannya sudah 6.000 sekarang. Nah,
Kalau misalnya nanti 10.000, terus nanti ada, kan masih banyak beredar nih materai yang 6.000, yang belum laku. Bisa aja nanti pemerintah menerbitkan materainya dua kali. Ya, atau yang 4.000 menambah, kan gitu. Jadi kalau saya lihat bisa aja 4.000 nanti tambah, kemudian satu materai ada yang 10.000 nilainya. Oh mungkin kalau dulu zaman dari 1.000 terus naik ke 3.000. Oh jadi bukan karena sah enggaknya nih materai 3.000 sama materai 6.000 tetap kekuatannya tetap sama ya. Jadi kalau misalnya hanya 3.000 dibuatkan di situ, tempelin, ya kan, masih ada terhutang. Nah, itu ingat itu karena terhutang. Ketentuannya memang 6.000 materai 6.000. Ya untuk saat ini 6.000. Ini lagi ada yang lebih sebenarnya lebih enak, asik di apa yang analisa lagi adalah adanya usulan materai elektronik. Nah, kalau ini saya kurang tepat ya, karena kalau itu di elektronik, materai elektronik, sementara transaksinya adalah transaksi elektronik, gitu. Nah, dokumennya dokumen elektronik. Ya. Ada, saya baca usulan itu mengubah undang-undang materai, pengertian dokumen di dalam undang-undang biaya materai, karena pengertian dari dokumen yang di dalam undang-undang nomor 13 itu adalah kertas. Yang berisikan tulisan dengan maksud dan tujuan untuk menerangkan, membuktikan tentang perbuatan, terus keadaan dan kenyataan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, kan itu udah kertas itu dokumen. Nah, pengertian dokumen. Sementara di Undang-Undang ITE itu udah definisi dokumen juga. Nah, kalau saran saya jangan pakai istilah materai elektronik, tapi bagusnya adalah biaya transaksi elektronik. Karena transaksinya ada di elektronik. Ya udah, masukkan aja dia di Undang-Undang ITE. Nah, jadi di situ nanti lebih panjang lagi kalau itu diubah Undang-Undang ITE-nya, itu lebih asik lagi, bisa lebih diperdalam apa saja transaksi-transaksi. Yang sekarang kan beda transaksinya di sana, hanya transaksi download, ya kan, segala macamnya itu. Tapi kalau saya bilang, kalau ada kesepakatan dan antara pemerintah dengan DPR, sebaiknya jangan menggunakan elektronik di materai elektronik. Ya buat aja biar transaksi elektronik. Nah, itu yang sampai sekarang Pak masih digodok. Mudah-mudahan jadi itu. Oke Bang, jadi saya narik kesimpulan, intinya sah tidaknya suatu perjanjian itu berarti intinya bukan karena materainya. Secara Betul. Perjanjian itu sah. Pasti sah gitu. Oke Bang, saya rasa ini saya cukup tercerahkan. Karena pertanyaan ini pasti banyak banget orang yang masih salah kaprah kan soal materai ini. Oh, ada perjanjian nggak sah nih, nggak ada materainya gitu kan. Tapi ternyata setelah udah denger kayak gitu jadi ilmu baru gitu. Saya juga soalnya baru tahu gitu, karena kita udah terdoktrin kalau apa-apa materai gitu. Ternyata ya itulah akibat hukumnya. Kalau tidak ada materai, berarti akibat hukumnya surat perjanjian itu adalah tidak lunas, masih terhutang biaya materai. Akibat lebih jauh adalah dia terganjal atau terhalang digunakan sebagai alat bukti, gitu. Tapi emang berarti sebaiknya suatu perjanjian itu lebih baik dibubuhkan materai. Dan sebagai warga negara yang baik kan kita harus mengikuti undang-undang, karena itu pajak. Oke. Itu aja. Oke Bang.
Terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih Put atas pertanyaannya. Mungkin ini juga memberikan pemahaman baru kepada orang-orang awam dan mungkin juga mahasiswa hukum dan lawyer-lawyer muda. Salam.